semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya, tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, semangat pagi ya, dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam belajar ya. Ibu doakan kalian tetap semangat, tetap rajin, dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu sehat dan tetap sukacita. Oke, semangat ya. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Hari ini kita akan masuk materi kelas 6 ya. Bab 8. Oke ya, bab 8. Muliakan Tuhan dengan belajar. Tetap ya, tidak lupa Ibu ingatkan untuk selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan jaga jarak. Oke, setuju ya? Kalian hari ini ya sudah setengah semester, nambah hampir 1 semester, kita masih terkendala belajar ya, di tengah kondisi yang kita alami saat ini ya, kondisi pandemi. Kita belajar bahkan lewat online ya. Nah, lewat tidak bertatap muka, lewat HP ya. Kita mungkin pakai Google Meet, kita mungkin pakai Classroom, kita mungkin pakai WA. Bahkan kalau di desa ini guru-gurunya keliling ya. Nah, itulah kendala di dalam belajar. Tetapi tidak menyurutkan kita untuk memuliakan Tuhan di dalam belajar. Karena apa? Tuhan senang kalau kita semangat, kita mau untuk bisa, mau untuk menjadi anak-anak hebat, pintar, menjadi luar biasa. Kita baca Alkitab dulu ya.
Yang terambil di dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Oke, Ibu bacakan langsung ya. Nanti untuk Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10 kalian baca ya sendiri ya. Kalau dibaca di sini semua nanti waktunya tidak cukup. Ibu bacakan. Tujuan Amsal ini. Demikian firman Tuhan. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. 6. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat nas ya, dicatat ya. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kalau kita susah dididik ya hari-hari ini ya, mungkin kalian masih bertengkar dengan kedua orang tua kalian. Nah, pegang ini ya. Nah, dua tokoh ini ya. Mungkin kalian selama ini masih mengeluh, kenapa tugasnya banyak? Kenapa kita harus belajar di rumah? Kenapa dan kenapa ya? Padahal tugasnya anak adalah sekolah, menuntut ilmu, dan guru tugasnya adalah membagikan ilmu untuk kalian. Kalian simak, kalian serap, kalian kerjakan, kalian praktik, dan lakukan di kehidupan kalian. Nah, tujuan bab ini adalah kita tahu bahwa memuliakan Tuhan salah satunya dengan belajar. Nah, coba siapa yang nggak pingin anak ya, orang tua apalagi dapat nilai plus, A plus ya, bukan min ya, plus. Pasti mereka akan bahagia. Wih, bangga ya. Ibu, kalau aku belum bisa mendapat nilai yang baik, tetap berusaha. Apapun hasilnya, pasti orang tua akan mengerti ya kemampuan anak-anaknya. Nggak mungkin ya kalian, oh ini nggak bisa, kamu ini kurang belajar, kamu ini. Nah, kecuali kalian nggak pernah belajar, nggak pernah berusaha. Kalau sudah berusaha hasilnya belum maksimal, tetap berjuang. Nah, itu biasanya yang dihargai orang tua. Sudah berusaha kok ya semaksimal mungkin, tapi hasilnya ya segini-gini aja mah Pak. Gimana? Ya enggak apa-apa ya. Enggak ada yang maksa kita harus dapat nilai tinggi, enggak. Berapapun nilainya, harus tetap kita syukuri. Hasilnya harus kita syukuri. Nah, Ibu mau ajak kalian. Nah, siapa sih yang tiba-tiba masa langsung jadi pintar? Enggak ya. Jadi pendidikan itu dimulai dari bayi loh. Dari lahir loh, dari rahim ibu. Bayi belajar mendengar. Ya, kemudian dia lahir ke dunia, belajar minum, ya, belajar menangis. Loh, menangis itu belajar loh mereka. Ya, belajar menangis, belajar berkata-kata meskipun nggak ada artinya ya. Ayo, ayo. Nah, itulah bayi ya. Akhirnya lama-kelamaan mereka akan belajar berjalan dan kemudian lama-kelamaan bisa berbicara lancar, kemudian bertumbuh lagi yang menjadi anak balita, TK, SD ya. SMP, SMA, kuliah ya S1, lagi S2, lagi S3. Itu yang jenjangnya ya. Terus naik. Nah,
Siapa yang bercita-cita aku harus kuliah ya, enggak hanya berhenti aku sudah SD kok ya sudah aku enggak sekolah lagi, enggak ya. Semakin kalian menuntut ilmu dengan semangat kalian memuliakan Tuhan. Apa sih tujuannya? Ya kalian kan diciptakan, semua kemampuan ini pemberian dari Tuhan. Gak ada ya, ini pintar dapat A plus nih karena dia sendiri. Enggak ya, kemampuan ini kalian minta sama Tuhan. Nah, tinggal Tuhan nanti memberikan hikmat dan didikan kepada kalian. Ingat ya, seperti yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 3 ya, ayat 5 sampai 10. Ini kisahnya Salomo ya. Salomo di dalam doanya nggak minta yang aneh-aneh ya, nggak minta kekayaan, nggak minta yang namanya harta yang melimpah, enggak. Dia cuma minta hikmat dan kebijaksanaan loh, dapat membedakan dengan adil mana yang baik, mana yang harus dibela, mana yang harus ini dinyatakan salah. Karena kan dia raja Israel yang kedua ya, beban tanggung jawabnya berat. Dia raja harus bisa membedakan yang mana yang salah, mana yang tidak. Nah, sama Tuhan diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan kepada Salomo. Nah, anak-anak juga harus bijaksana ya dalam menggunakan waktu belajar ini. Apalagi kalian belajar di rumah saat ini ya. Lagi musim-musimnya belajar daring. Kalau kita terjerumus, maka kita nggak bisa memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Nah, mungkin ya kalian lebih banyak bermain HP atau malahan bangun kesiangan, akhirnya ya sudahlah tugas nantilah, nggak masalah ya. Nah, padahal ketika kalian nggak punya HP misal belajarnya bisa malam ya mungkin. Nah, kalian kan menunggu orang tua untuk belajar. Nah, gimana ya siang-siang ini ngapain ya? Kalian baca-baca. Karena ilmu ya dan didikan itu tidak hanya berasal dari media HP saja ya. Kalian membaca. Mungkin kalau bertatap muka kita bisa belajar dari alam ya, dari guru, dari teman, dari orang tua, dari tetangga mungkin, dari keluarga atau saudara kita. Jadi dari mana-mana kita bisa belajar ya, belajar banyak hal tentang ilmu-ilmu yang mungkin kita boleh pelajari. Entah itu tentang pengalaman, ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan ya, terutama ya yang kita pelajari ini ya. Kita bisa mengetahui semua dengan membaca. Karena membaca adalah jendela kan, bukankah kita sudah bahas ya dibaca dan temukanlah di bab yang kemarin. Begitu juga belajar. Belajar karena kita pernah salah ya, pengalaman kita salah, berarti kita besok belajarnya gimana? Nah, agar kita dapat nilai A+ gimana? Oh, aku harus memperbaiki ini, aku harus giat berlatih lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada 2 cara memperoleh ilmu atau nilai ya di dalam pembelajaran. Terutama dalam pembelajaran di sekolah nantinya ya. Ketika kita sudah normal bisa masuk kembali di sekolah. Kalau kita sedang belajar online mungkin ya kita belajar tetapi kadang anak-anak tidak mengerjakan sendiri. Kadang mungkin ya, nah nggak tahu kalian. Atau dibantu orang tuanya, bahkan orang tuanya yang menuliskan tugasnya. Betul apa tidak? Kalau nggak betul ya puji Tuhan ya. Jadi memuliakan Tuhan dengan belajar caranya tadi. Kalian harus menulis tugas kalian sendiri. Tanpa harus ngerengek ke mama papa atau ibumu. Ya mama tuliskan ma, aku capek ma belajar ma. Yang sekolah siapa? Yo yang sekolah ini ya sekalian siswa atau orang tua kalian. Nah, ini cara-cara yang salah ya. Kita mulai memilah mana yang salah dan mana yang benar. Kalau kalian males-malesan
Sementara main HP bisa, tapi untuk menulis ya, menulis tugas nggak mau. Untuk membaca buku pelajaran nggak mau. Untuk PR tugas nggak mau juga. Lah kalian mau pintar dari mana? Karena orang tua kalian ya dulu juga mengalami belajar sama seperti Bu Guru. Bu Guru juga dulu sekolah ya, SD, sekolah SMP, SMA, bahkan juga kuliah, bahkan sampai sekarang juga belajar. Jadi belajar itu dari tadi, mulai dari lahir ya, rahim ibu, sampai nanti kita kembali lagi ke tanah, berarti kita sudah selesai ya belajarnya ya. Nah seperti itu. Belajar nggak menuntut ya. Dulu ibu juga pernah tahu ya, ada orang tua usia 50 juga masih kuliah loh ya. Itu temennya ibu ya dulu ya. Dulu Bu Guru kuliah masih muda ya, 18 tahun ya, habis lulus SMA langsung kuliah toh. Nah, itu ketemu teman-teman ibu. Teman-teman ibu tuh sudah rambutnya putih-putih ya. Sekolah lagi ya, ngambil S1. Mereka mau jadi guru yang luar biasa. Meskipun mereka pikirannya sudah penuh ya, sudah tua, tetapi semangatnya ini ya luar biasa mau sekolah. Nah, kalian yang masih muda-muda nih di rumah ya, masih SD, masih fresh, masih semangat. Kalian harus juga semakin 3 kali lipatnya ya dari orang tua tadi yang mau belajar. Masa kalah sama nenek-nenek ya, nenek-nenek aja mau sekolah, anak-anak kok nggak sekolah, ini gimana? Ya, ini aja ya temen ibu ini rajin-rajin loh mereka ya, nggak mau tuh dapat amin. A+. Nah, jadi anak rajin itu aja sudah gurunya senang ya, apalagi orang tua kalian. Nah, kalian coba amati memang ya di dua daerah yang berbeda. Mungkin di desa ya ini ya. Kalian di desa bisa jadi kesulitan sinyal ya dalam belajar. Nah, kalian belajarnya terkendala sinyal. Nah, gimana ini caranya agar tidak tertinggal? Nah, itu tadi mandiri ya, kalian baca-baca, rajin baca-baca. Pastilah ilmunya nambah ya. Kalau kalian tidak membaca ya ilmunya bakal berkurang, bahkan tidak ada mungkin ya. Nah, cari video pembelajaran yang bermanfaat ya. Tidak usah nonton-nonton video yang nggak bermanfaat ya, yang tidak mendatangkan manfaat dari kamu, ngapain kamu tonton ya? Nah, cari video yang bermanfaat. Nah, ketika di desa lagi ya, kesulitan sinyal, bisa menumpang dengan teman-temannya yang mungkin mempunyai wifi ya. Nah, kalian bisa belajar bareng. Dan di kota ini ya kendalanya ini satu, orang tua sibuk. Nah, kalian juga begitu. Kalian juga bisa mandiri dengan membaca ya. Kalian fasilitas sudah ada, misal belajar mandiri, kecuali anak kelas 1, 2, 3 ya masih dibimbing ya. Kalian yang sudah besar apalagi kelas 6. Nah, gimana ya? Aku harus bisa dong. Besok ini aku kan mau naik SMP. Aku juga menambah nih tanggung jawabnya. Berarti aku harus lebih giat lagi dari kelas 5. Aku ini kakak kelas. Nah, itu lagi ya kendalanya. Bahkan kesempatan belajar ini dimiliki oleh semuanya. Dimiliki oleh usia 1 tahun sampai kapanpun. Kesempatan belajar. Yang membedakan adalah kadang kendala biaya ya, biaya uang. Kita tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak punya biaya. Kita bekerja mungkin dulu ya, atau sudah tamat SMA. Ada yang ingin ya bekerja sambil kuliah, ada itu ya, memiliki kesempatan yang sama, tergantung niat kita. Ada yang kesulitan di daerahnya, nah ini kondisi alam ya, kadang mereka belajar harus naik perahu, melewati jembatan yang roboh nih, ya jalanannya terjal, gurunya harus jalan kaki berkilo-kilometer untuk mencapai anaknya. Anaknya juga begitu mencari sekolah sampai
ketemu ya, sampai ketemu sekolahannya dengan berjalan kaki, naik perahu dan lain-lain. Jadi sekarang kalian yang ada di rumah, yang merasakan kenyamanan ya, aman, merasa aman, kalian bisa menempuh pendidikan dengan enak, fasilitas ada, kalian harus 5 kali lipat semangatnya dari yang di desa terpencil. Mungkin tidak ada lampu, mungkin tidak ada listrik. Nah, seperti ini ya di pedalaman. Nah, mungkin apa ibu suruh kalian ke pedalaman biar lihat mereka, baru kalian, waduh iya ya kok susah banget ya belajar aja sampai kayak gitu ya. Nah, kalau di desa yang ibu tempati ini sudah lumayan ya, meskipun sinyal ini sulit. Kadang ibu harus mencari sinyal ya. Kadang ibu harus menumpang wifi untuk mendapatkan sinyal yang lancar. Nah, tapi ibu nggak pernah ngeluh ya. Nggak mau tuh ngeluh-ngeluh sama Tuhan ya, apalagi ngeluh terus tiap hari, aduh kok berat ya, kenapa ini, kok males banget ya. Nah, demi pendidikan nggak ada yang boleh patah semangat, harus semangat dong. Bu guru semangat, kalian juga semangat. Kalian belajar yang rajin ya, dapat nilai A+, buat mama papa bangga, buat guru kalian bangga, seperti itu ya. Ada lagi nih ya untuk tips-tips ya mencari nilai yang baik. Nah, contoh ini, apalagi online ya ini ya, repot kan kalau orang tua yang mengerjakan. Nggak boleh ya, harus kalian yang mengerjakan. Bisa nggak bisa nilai kalian jelek apapun ya, bu guru guru kalian pasti akan memaklumi kemampuan kalian. Nggak mungkin ya gurunya bilang kalian ini nggak bisa, nggak ya, justru malah nggak bisa nanti diajari supaya bisa. Nah, ada 2 cara mencari nilai ya. Dengan cara yang benar memuliakan Tuhan, dengan cara yang salah. Gimana Bu yang cara yang salah ini? Cara yang salah ini, perhatikan. Tidak boleh ditiru, tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau dapat nilainya A+, tapi bukan hasil jeripayanya sendiri. Hasil mencontek, hasil tidak jujur, hasil bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini yang salah, tidak memuliakan Tuhan. Kalau yang caranya benar, mengerjakan dengan kejujuran, mengerjakan dengan baik, berusaha belajar dari rumah terus dipraktekkan ketika ulangan. Nah, halah ini online kok aku bisa lihat buku, lihat Mbak Google bisa kok. Ya, ini ya hati-hati ya. Kalian sama saja tidak memuliakan Tuhan di dalam belajarmu. Percuma kalian dapat nilai A+, tapi tidak murni. Nah, ibu mau sharing ya. Waktu itu ibu kan mau ujian ya. Ujian mau jadi PNS ya. Waktu itu soalnya 100. Diselesaikan 1 jam. Jadi 1 soal itu 1 menit. Nah, ibu saat itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, mampukan ibu untuk mengerjakan soal-soal ini. Semoga soal-soal ini mudah Tuhan bisa ketemu jawabannya. Ibu cuma percaya, ibu cuma berserah sama Tuhan. Tuhan, mampukan anakmu ini Tuhan untuk menyelesaikan 100 soal dalam waktu 1 jam. Nah, waktu itu ibu tidak pikir panjangnya. Sudah, ibu pokoknya fokus mengerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, soal demi soal ibu jawab. Akhirnya waktu tinggal 10 menit ya, ibu cek yang kosong-kosong. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semoga ini jawabannya benar. Dan ketika itu ya, puji Tuhan ya, yang ibu kerjakan itu lolos ya. Lolos passing grade. Nah, akhirnya kan karena soalnya saking susahnya ya, grade-nya kan tinggi. Akhirnya ada perankingan kembali. Nah, kebetulan nilai ibu ini lolos ya. Jadinya ibu selamat ini. Ternyata bukan kemampuan ibu. Ibu meskipun ya sebelum ujian itu belajar terus ya. Belajar dan belajar. Dan ketika mau tes itu minta hikmat dari Tuhan, minta kebijaksanaan dari Tuhan, seperti Salomo ya.
Akhirnya Tuhan membukakan dengan mudah ya. Hei, nak, ini. Jadi kayak ada gurunya ya, gurunya Tuhan. Nah, kalian juga begitu. Kalau kalian mengeluh saat ini berat, minta pertolongan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan Yesus itu ya, tipsnya kalian wajib jadi anak jujur, jadi anak rajin, jadi anak disiplin, jadi anak yang terampil, jadi anak yang pemberani dan semangat. Bukan berani mencontek, tidak ya. Berani berusaha menjadi yang terbaik. Begitu ya. Itu saja. Semoga kalian dapat meraih cita-cita kalian ya. Besok yang mau jadi dokter, ibu doakan jadi dokter. Yang mau jadi guru, ibu doakan jadi guru. Yang mau jadi pendeta, semoga jadi pendeta yang baik. Yang mau melanjutkan sekolah ke luar negeri, ibu doakan cita-cita kalian tercapai. Yang ingin profesi apapun ya, cita-cita kalian itu berharga di mata Tuhan. Minta sama Tuhan ya, semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian. Tetap semangat ya, belajar yang rajin, memuliakan Tuhan, raih impian kalian dan banggakan kedua orang tua kalian. Itulah yang terpenting. Oke ya, jangan jadi sombong ya. Kemampuan kita itu bukan berasal dari kita ya, tapi dari Tuhan. Makanya kita harus rendah hati, saling berbagi dengan yang lain. Kepintaran jangan disimpan sendiri. Bagilah dengan orang lain, dengan teman-temanmu, dengan keluargamu, dan dengan siapa saja, di mana saja. Oke, sampai di sini dulu. Selamat beraktivitas ya. Semoga kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetap semangat ya. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Jangan lupa ya, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Yang luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, semangat ya. Shalom. Masih semangat ya di dalam aktivitasku pertemuan ke-1. Pelajaran 8, muliakanlah Tuhan dengan belajar. Bahan Alkitab dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Sudah siap ya? Simak dan jawab pertanyaannya ya dengan cermat dan semangat. Dari manakah sumber kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan dalam diri manusia? Dari usahanya sendiri atau dari siapa ya? Mudah kan? Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memperoleh ilmu dan keterampilan itu? 3. Dapatkah kita memuliakan Tuhan dengan belajar? Jelaskan pendapatmu. Selamat mencoba ya. Oke, silakan. Ibu beri waktu untuk membaca Alkitab dan juga cerita Alkitab di bawah ini. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Cari tahu Salomo yang menulis kitab Amsal ini adalah anak Raja Daud yang juga kemudian menggantikan ayahnya menjadi Raja Israel. Ia dikenal sebagai raja yang paling bijaksana karena ia memang meminta hikmat kepada Tuhan. Ia tidak meminta kekayaan atau ketenaran. Silakan buka dan baca 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10. Cari tahu ya apa yang terjadi di sana. Nah, sekarang ya, di dalam buku siswa, kalian mencoba membuat cerita dari kitab tersebut. Apa yang kalian sudah temukan di dalam Alkitab dan bacaan dari cerita pada halaman 68 dan juga halaman 67. Semoga kalian bisa menyusun dengan
bahasa kalian sendiri ya. Tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo. Oke, semangat ya. Pasti kamu bisa jawab ini. Mudah bukan? Memahami dan belajar sebagai cara untuk memuliakan Tuhan. 1. Mengapa orang perlu belajar selama hidupnya? Berikan alasanmu. 2. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang disebut dengan belajar. Bagaimanakah sikap belajar yang memuliakan Tuhan? 4. Apakah manfaat belajar dalam sepanjang kehidupannya? Selamat mengerjakan ya. Untuk pertemuan yang kedua. Kemarin ada tugas baca ya. Apakah kalian sudah membacanya? Ibu harap kalian sudah membacanya ya. Saat ini kita akan melanjutkan aktivitas yang kedua, pertemuan kedua. Oke, simak baik-baik cerita di bawah ini. Yaitu, kapankah manusia belajar? Sejak usia berapakah seorang belajar dan pada usia berapa ia berhenti belajar? Apakah jawabanmu jika ditanya pertanyaan demikian? Umumnya, jawaban yang muncul adalah manusia belajar ketika ia memasuki usia bersekolah, yaitu 6 tahun, dan berhenti belajar kalau sudah tua dan tidak bisa membaca lagi. Benarkah seperti itu? Ternyata tidak benar. Belajar itu adalah proses terjadinya sejak lahir sampai mati, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya menyebutnya from womb to tomb, artinya sejak dari rahim ibu hingga rahim bumi atau liang kubur. Dengan demikian proses belajar terjadi sepanjang hidup. Tidak ada kata berhenti ya, dan tidak ada kata terlambat. Nah, jadi ketika usia kalian berapapun kalian boleh belajar loh. Ya, kalian boleh menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tahukah kamu apa yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan lain? Ya, salah satunya adalah memiliki akal budi. Nah, ini ibu rangkumkan ya. Kalian membaca lagi nanti ya. Ini inti-intinya saja. Nah, ketika kita tidak belajar ya, kita akan tidak mengasah akal pikiran yang diberikan Tuhan tadi. Akan tumpul ya. Ketika kita belajar, kita memuliakan Tuhan. Berarti kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, salah satu ya cara untuk mengembangkan akal dan pikiran yang telah diberikan Tuhan adalah yang utama adalah belajar. Dengan belajar, meskipun kondisinya pandemi, kalian belajar dengan baik dan benar, maka kalian sangat-sangat memuliakan Tuhan. Bagi yang masih malas-malasan ya, masih bermain HP terutama, kalian akan menyita waktu kalian dan tidak membuat hidup kalian menyenangkan hati Tuhan. Ada waktunya belajar dan waktunya bermain. Belajar adalah suatu hal yang Tuhan ingin kita lakukan dulu. Ya, Tuhan ingin kita melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, sama aja kita membantah Tuhan. Dengan belajar kita bisa menjadi pandai bukan, dan mengetahui banyak hal. Seperti kalian mendengarkan video ini. Dengan belajar kita muliakan Tuhan karena telah menggunakan akal pikiran kita untuk memberikan secara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, singkatnya ya, ketika kita giat maka kita bisa melakukan hal-hal, contohnya
yang belajar pertanian bisa menanam, yang belajar ilmu kedokteran ya mereka bisa meracik obat, menangani penyakit dan macam-macam. Kalau kita tidak belajar ya sudah, kita menjadi orang yang gagal. Dengan demikian, setiap ilmu dan kemandirian Tuhan beri dapat kita juga bagikan ya, jangan pelit-pelit ya. Nah, ilmu ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk orang lain. Saat belajar juga, kita berarti sedang bersyukur atas beberapa hal. Perhatikan ya, antara lain 1, kesempatan belajar. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan belajar. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka di daerah terpencil, ya, atau tidak memiliki uang untuk sekolah. 2, orang yang Tuhan berikan kita. Kita belajar dari guru, teman, orang tua, bahkan yang lain-lain mungkin kalian bisa temui di jalan ya. Seperti itu. Nah, sekarang ya kalian praktik. Setelah membaca kalian tadi praktik. Mari kita praktik lewat aktivitas. Tulislah pemahamanmu tentang belajar dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Apa yang kamu dapat? 1 saja pemahamanmu. Tidak usah banyak-banyak ya. 2, bagaimana cara belajar yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu? Buatlah daftarnya. Cara belajarmu apa saja? Nomor 1, 2, 3, 4. Oh, cara belajarku bangun jam 4 pagi misalnya. Oh, aku jam 2 membaca buku. Oh, aku jam 3, misal ini contoh ya, jamnya terserah kalian. Aku membaca Alkitab. Nah, itu juga belajar loh ya, membaca Alkitab itu. Nah, tidak hanya membuka buku-buku pelajaran, kan ini pelajaran agama. Nah, berarti belajar agama itu salah satunya dengan membaca Alkitab. Cara belajar yang tidak Tuhan kehendaki, contohnya nanti kalian bisa tulis dan bisa cari tahu yang lain. Misal, saya belajar tetapi sambil buka HP, sambil main game. Main gamenya 10 menit, belajarnya 5 menit misal. Nah, ini kan cara yang salah ya. Kalian tidak boleh ya melakukannya. Coba cari tahu yang lain. Wah, kalian kalau bisa menyebutkan 3, 4, 5 itu sudah bagus loh. Luar biasa. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi ya. Temukan dampak perkembangan ilmu pengetahuan yang memuliakan Tuhan dan tidak. Obat-obatan, nuklir perang, mungkin HP ya. Tanggapanmu gimana mengenai penemuan uang digital ya, m-banking dan lain-lain. Itu kan ilmu pengetahuan ya, game online dan lain-lain ya. Apakah itu bisa untuk belajar atau apa? Kira-kira untuk obat-obatan bisa menyembuhkan orang sakit ya, berarti itu bagus. Kalau kita memainkan game online berjam-jam, nah tanggapanmu gimana? Apakah itu ilmu pengetahuan yang memuliakan Tuhan atau tidak? Oke, selamat mencari ya. Semoga kalian bisa mengamati lingkungan sekitar kita, baik di media online, ya media buku, dan media yang lain, kedua orang tua kalian. Oke, mantap ya. Kalian juga butuh bimbingan ini ya. Silakan minta bimbingan dari guru dan orang tua kalian. Oke, selamat mencoba. Oke, kita akan rangkuman dan doa dulu ya. Jadi intinya pembelajaran hari ini adalah Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal dan budi kepada setiap manusia. Ketika itu manusia haruslah menggunakannya dengan baik dan belajar secara jujur dan benar agar ia memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kelak pengetahuan itu ia pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber pengetahuan dan hikmat
dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk belajar dengan tekun, baik, dan jujur setiap hari, agar kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sebagai seorang pelajar. Tolonglah kami menjadi pelajar yang cerdas dan tidak menyombongkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.